Anak kecil melukis dengan pensil. Lukisan indahnya tiada terkira. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Saya Pastor Petrus Suharjono SJY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-26, Rabu 1 Oktober 2025, Gereja mengadakan peringatan atau Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pujangga gereja. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung. Bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, keluarga-keluarga, stasi-stasi, paroki-paroki, wilayah-wilayah, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Semoga berkat doa dan teladan Santa Teresia, kita akan semakin memiliki kasih yang sempurna, kasih kepada Allah, dan juga pelayanan kepada sesama. Dan kiranya selamat memasuki bulan Oktober, bulan Rosario, yang dikhususkan oleh gereja untuk berdevosi kepada Bunda Maria, khususnya melalui doa Rosario. Semoga berkat permenungan kita akan Yesus yang lahir, yang hidup, yang sengsara, yang wafat di kayu salib dan bangkit mulia, kita akan semakin mampu menimba rahmat Allah dan diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam pengharapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dalam permenungan, dalam doa-doa kita bersama dengan Bunda Maria. Semoga di bulan Rosario ini Anda sekalian sebagai pribadi, sebagai keluarga, kombasasi, dan juga di komunitas-komunitas umat beriman tekun untuk berdoa Rosario setiap hari minimal 1 kali untuk senantiasa menimba rahmat dari Tuhan. Dan semoga dalam doa-doa kita tetap bertekun berdoa bagi mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka semua yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, yang menolong, membimbing dan menguatkan, sehingga menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan saya mengundang Anda sekalian untuk tetap tekun dan mendukung dan mendoakan Panitia Tabisan Imam Goskup Timika dan seluruh umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika. Semoga dikaruniai rahmat iman, persaudaraan, cinta kasih,
semangat kerjasama dan kebaikan hati untuk memuliakan Tuhan dan menyelenggarakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kiranya kita semua sebagai orang beriman yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, semoga mendengarkan nasihat Yesus pada hari ini untuk belajar bersikap rendah hati. Karena tentu saja kita yakin dan percaya kita ingin memperoleh hidup yang kekal, seperti yang ditanyakan oleh para murid. Bahkan para murid bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Dan Yesus mengatakan, kalau tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, jangankan menjadi yang terbesar, masuk pun tidak. Tetapi Yesus menegaskan, kalau mau masuk ke dalam surga, hendaklah menjadi seperti anak kecil ini. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan bahkan dialah yang akan bahwa dialah yang akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kalau kita berani merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil itu, maka semoga kita semua mampu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, seperti sifat yang menjadi sifat asli dari seorang anak kecil. Semoga kita semua sebagai anak-anak Allah, kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mampu bertobat, yang mampu bersikap rendah hati seperti anak kecil. Dan semoga permenungan kita selama bulan Rosario ini mendorong dan membantu kita untuk menjadi semakin rendah hati, semakin mau berubah, semakin mau bertobat, semakin mau berusaha untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama, melayani Tuhan, melayani sesama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Kristus. Kepada Anda sekalian, selamat berdevosi kepada Bunda Maria, khususnya dalam doa Rosario. Semoga ketekunan Anda sekalian, ketekunan kita semua, berdoa Rosario bersama dengan Bunda Maria secara pribadi, di dalam keluarga, di kombas-kombas, di stasi-stasi, dan di komunitas umat beriman berjalan dengan baik seperti yang direncanakan, seperti yang diharapkan. Semoga kombas-kombas mulai bertekun, khususnya di Kombas Paroki Santo Petrus Karangsenang, Timika. Semoga menjadwalkan dan masing-masing keluarga menerima dengan baik kalau mendapatkan giliran, antusias untuk mengisi list-list daftar jadwal yang sudah dibagikan, yang sudah di-sharekan oleh Ketua Kombas, oleh Koordinator Kombas, dan lain sebagainya. Dan semoga semangat doa Rosario membawa persaudaraan, membawa semangat iman, membawa semangat cinta kasih, dan kekompakan kebaikan bersama sebagai komunitas umat beriman Kristiani. Dan semoga kita tidak lagi sibuk, tidak lagi bingung bagaimana berdoa Rosario yang baik. Apakah ini salah, apakah ini keliru, apakah ini tidak tepat, apakah ini tidak benar. Semoga kita tidak lagi sibuk dengan persoalan ini keliru atau ini tepat atau ini benar. Sudah banyak sekali pencerahan-pencerahan, inspirasi-inspirasi insight yang disampaikan oleh para penasihat rohani, oleh para pastor, oleh para pembimbing rohani. Dan biasanya doa Rosario dikemas dalam ibadah di kombas-kombas yang dilakukan secara bersama-sama. Maka semoga sebaiknya kita berfokus dan bertekun bahwa doa Rosario ini adalah doa meditatif, doa permenungan. Memang tentu saja tidak ada yang salah, yang keliru kalau kita mengajukan doa-doa permohonan dan lain sebagainya selama kita berdoa Rosario. Tetapi tentu saja itu bukan maksud pertama dan utama. Tetapi kita mau merenungkan misteri kelahiran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Maka bisa juga dicari alternatif bahwa Rosario dikemas dalam bentuk ibadat, ada doa-doa permohonan, dan kemudian dilanjutkan dengan Rosario, dan kemudian ada berkat penutup dan lain sebagainya. Atau bisa juga Rosario lalu doa-doa permohonan
disampaikan sesudah berdoa rosario, baru ditutup dengan doa penutup dan ritus penutup dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa juga disebutkan intensi misa. Kalau bukan intensi misa, intensi doa rosario. Kalau seandainya memang tidak menggunakan format ibadat di bagian depan, baru kemudian kita masuk dalam doa rosario dan berfokus dalam permenungan peristiwa-peristiwa rosario itu. Sekali lagi semoga kita tidak lagi sibuk dan menghabiskan energi dan waktu untuk berdebat mana yang tepat, mana yang benar, mana yang keliru, mana yang tidak pas, mana yang tidak sesuai. Tetapi semoga dengan semangat iman, kecintaan kepada Bunda Maria, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada gereja, kecintaan kepada komunitas umat beriman, kita bertekun dalam doa rosario secara pribadi, di dalam keluarga, di Kompas-Kompas, dan juga di komunitas-komunitas umat beriman, supaya kita menerima rahmat demi rahmat yang mengalir dari permenungan bersama dengan Bunda Maria tentang Tuhan Yesus Kristus. Semoga doa-doa kita sepanjang bulan Rosario ini senantiasa didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.